Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, saudara sekalian, jemaah rahimakumullah. Mari sama-sama kita buka pertemuan pada malam hari ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ووله إلى يوم القيامة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما وارزقني فهما فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang beriman, bertakwa kepada Allah dengan hak, dengan benar, dan jangan kalian mati kecuali dalam keadaan sebagai orang yang berserah diri kepada Allah sebagai seorang muslim. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Alhamdulillah, puji syukur mari kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta kerabat, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Kita akan lanjutkan kajian kita tentang arti dan makna dari nama-nama Al-Quran. Kita sudah pelajari, ada yang pertama, Al-Quran dinamakan juga dengan Alkitab, yang artinya buku, ketetapan, artinya manusia ini ditetapkan hidupnya, telah dikodarkan hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Fungsi Quran sebagai satu ketetapan yang harus dijalankan oleh manusia. Yang kedua, al-bayan, yaitu jelas, transparan. Artinya bahwa Quran ini menjelaskan sesuatu kepada manusia. Bagaimana supaya manusia dapat hidup dengan baik, Quran memberikan penjelasan. Di sini fungsi Quran sebagai al-bayan. Baru yang ketiga kita masuk kepada al-huda. Nah, kalau sudah manusia jelas terhadap sesuatu, baru kita bisa mendapatkan petunjuk Al-Quran. Jadi kalau tidak jelas, ya susah dapat petunjuknya. Kalau kita baca Quran tidak jelas, tidak mengerti, tidak paham, kan tidak paham, tidak dapat petunjuk kita. Jadi betul-betul setelah kita pahami, kita mengerti Quran, baru dapat petunjuk. Jadi prosesnya Alkitab dulu, bayan, baru huda. Dengan petunjuk Allah itu, maka nanti kita akan bisa punya kemampuan Al-Furqan. Nama Al-Quran yang keempat adalah Al-Furqan, kemampuan untuk membedakan. Jadi orang-orang yang tidak dapat petunjuk Allah tidak bisa membedakan yang hak itu yang mana, yang batil itu yang mana yang baik, mana yang buruk, mana yang halal, mana yang haram. Nah, itu kadang-kadang manusia itu walaupun dia tahu, tapi dia tetap mengerjakan sesuatu yang buruk. Karena kemampuan Al-Furqan itu tidak hidup. Al-Quran ini fungsinya adalah supaya manusia dengan membaca Al-Quran, dengan mempelajarinya, memahaminya, diharapkan manusia punya kemampuan Furqan dalam dirinya.
Makanya dikatakan Quran di Ramadan itu salah satu fungsinya sebagai furqan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan turun Quran, hudal linnas, petunjuk buat manusia, wa bayyinat, penjelas buat manusia, wal furqan, pembeda, agar manusia punya kemampuan beda. Yufariqul haq wal batil, manusia mampu membedakan antara hak dengan yang batil. Itu namanya nama Al-Quran Al-Furqan, yang fungsinya untuk manusia hidup kemampuan pembeda dalam dirinya, bisa membedakan antara kebenaran dengan kebatilan. Kemudian yang kelima, az-zikra, fungsi Quran sebagai pengingat. Jadi nama Quran az-zikra itu agar manusia mengingat Allah. Dengan mengingat Allah itu membuat manusia itu, mengantarkan manusia hidup seluruh potensi dirinya. Potensi yang baik dalam diri manusia akan hidup kalau manusia selalu zikrullah, ingat kepada Allah. Fazakir bil Quran, maka fazakir, maka ingatlah Allah itu bil Quran, dengan Al-Quran. Jadi kalau kita baca Quran itu tanda ingatan kita kepada Allah. Nah, itu namanya fungsi Quran. Nama Quran Az-Zikra itu berfungsi untuk menghidupkan seluruh potensi-potensi yang baik. Manusia ini punya sarwa bakat, sarwa nilai, sarwa kebaikan. Jadi kita dihadirkan, diciptakan manusia dalam keadaan yang terbaik dengan membawa sifat-sifat yang baik. Itu fitrah manusia tuh. Diciptakan Allah dalam keadaan yang paling terbaik, paling sempurna. Diciptakan dalam keadaan yang baik dengan membawa sifat-sifat yang baik. Dari mana datangnya sifat buruk? Itu karena pengaruh jin, setan, iblis. Itu karena pengaruh dunia. Kadang terlalu kuat interaksi dengan dunia, akhirnya manusia bisa lahir segala macam sifat keburukan. Padahal fitrah kita itu baik. Fitrah manusia itu baik. Tanya kita dengan preman tuh, anaknya mau jadi preman atau mau jadi orang baik? Pasti dia pengen anak jadi orang baik. Kita tanya dengan pencuri itu, mau kada anaknya kayak dia juga pencuri? Kada maunya pasti. Ini pasti pengen anaknya jadi orang baik. Tidak ada manusia itu yang pengen jadi orang jahat. Fitrah manusia jadi orang baik. Cuma godaan dunia kadang-kadang membuat manusia itu lupa dengan nilai-nilai kebaikan. Justru dia hidupkan keburukannya karena lupa mengingat Allah tadi. Jadi kalau sudah manusia tidak ingat kepada Allah, tidak az-zikra, kemampuan Quran sebagai pengingat itu tidak tumbuh hidup dalam manusia, maka kecenderungan manusia itu untuk berbuat buruk. Kecenderungan manusia itu berbuat buruk. Tapi kalau manusia ingat kepada Allah, ala bizikrillah tatma'innul qulub. Dengan ingat kepada Allah, hati itu jadi tentram, jadi tenang, jadi damai. Kalau hati tenang, tentram, damai, tidak mungkin mau berbuat yang jahat, yang buruk. Manusia berbuat buruk kan karena hati itu kacau balau keadaannya. Hatinya kacau balau. Kalau orang baca Quran dengan hak, dengan benar, dapat petunjuk Allah, hatinya, jiwanya jadi tenang. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah. Wahai orang-orang yang berjiwa tenang. Jiwanya tenang. Tapi ada lagi Al-Quran mengatakan nafs ammarah bisu, nafsu yang cenderung kepada berbuat ammarah bisu, marah dan berbuat keburukan. Bawaan itu anak marah saja. Bawaannya itu emosional. Emosinya tidak terkontrol. Tidak punya kemampuan mengontrol emosi. Itu manusia-manusia yang tidak ingat kepada Allah demikian. Kemudian dikatakan nafsunya itu cenderung kepada berbuat keburukan. Inilah fungsi Quran yang kelima sebagai az-zikra, sebagai pengingat buat manusia. Nama Al-Quran yang keenam, Al-Quran juga disebut dengan Al-Bushra atau Al-Bashar, yang artinya gembira. Bashira wa nadhira. Qurannya dikatakan Bashira wa nadhira, berita gembira dan peringatan. Kalau kita baca Quran cuma dua aja. Quran isinya dua aja, beritanya dua aja. Ada berita gembira, ada peringatan. Itu aja kalau kita baca Quran. Kalau peringatkan manusia, dikasih contoh nih, orang-orang yang lupa kepada Allah bagaimana tuh? Kaum Ad, kaum Samud, kaum Nuh, kaum Tuba, kaum Fir'aun, kaum Lut dan sebagainya. Kaum-kaum yang tadinya hebat-hebat, pintar-pintar, tapi lupa kepada Allah, semuanya dimusnahkan oleh Allah. Ada yang disambar petir matinya, ada telan bumi matinya, ada yang tenggelam di laut matinya, macam-macam. Semuanya dibinasakan oleh Allah. Itu peringatan supaya manusia tidak menempuh jalan orang-orang terdahulu yang menyimpang dari Allah.
yang menyimpang dari ajaran Al-Quran dan ajaran Rasulullah. Apa yang disampaikan oleh Rasul tidak didengar oleh mereka, hancur, merusak diri mereka sendiri. Lalu Allah turunkan ayat-ayat berisi peringatan. Hati-hati kalau kita berbuat buruk, terjadi juga sebagaimana kaum terdahulu. Dimusnahkan oleh Allah, dihancurkan oleh Allah, dibinasakan oleh Allah. Nah, sebaliknya kita lihat bagaimana kabar gembira orang-orang yang mengambil sikap menempuh jalan yang lurus, Shiratal mustaqim. Lihat bagaimana hidup mereka dalam kebahagiaan, dalam ketentraman, dalam kesenangan. Walaupun ada ujian juga, tetapi ujian itu pun merupakan berita gembira bagi orang beriman. Wabasyiris sabirin, kabarkan berita gembira bagi orang-orang yang sabar. Nah, jadi kalau mengalami sesuatu, orang beriman itu mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan, mengalami sesuatu yang tidak mengenakkan, kekurangan makanan, badan sakit, kekurangan dan buah-buahan dan sebagainya, duit kadada. Ini kan ujian buat manusia. Apa kata Allah? Wabasyiris sabirin, berikan kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfus was thamarat wabasyiris sabirin. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan. Pasti kita orang beriman, siapa aja manusia ini diuji Allah dengan sedikit ketakutan. Kasih Allah ujian, terjadi gempa bumi, nah, banyak manusia yang mati, membuat kita jadi takut. Maksudnya supaya ingat sama Allah. Mati ini kadang menentu kapan-kapan bisa datang. Jangan kita misalnya larut dengan dunia. Bagaimana ketika kita berbuat maksiat, dicabut Allah nyawa pada saat itu. Misalnya lagi menipu orang, cabut nyawa. Lagi memfitnah orang, dicabut Allah nyawa saat itu. Bagaimana seandainya kita dipanggil Allah ketika sedang berbuat keburukan? Itu jadi pengingat bagi manusia. Jadi pengingat supaya manusia selalu zikrullah. Supaya dengan mengingat Allah tadi itu hadir kegembiraan. Makanya urutannya setelah az-zikra itu al-busyra. Kalau kita selalu ingat kepada Allah, bawaannya itu gembira, senang, happy, bahagia. Orang yang bersama Allah itu bahagia hidupnya. Itu sudah dijamin oleh Allah. Dzalikal ladzi yubasyirullah ibadahul ladzina amanu wa amilus sholihat. Demikianlah Allah menggembirakan al-busyra. Yubasyirullah, Allah menggembirakan hamba-hambanya yang beriman dan beramal kebaikan. Ini jaminan Allah. Siapa yang beriman, siapa yang beramal kebaikan, pasti digembirakan oleh Allah. Itu fungsi Quran sebagai al-busyra, itu menggembirakan. Jadi kalau ada orang baca Quran ini kadang gembira juga masih salah ada. Kok sudah mengaji masih galau juga masih. Padahal justru Quran ini obat galau. Kalau kita lagi galau, coba bawa mengaji itu insya Allah hilang galaunya. Lagi sedih, lagi sulit, lagi kesusahan, ambil Quran, baca Quran itu insya Allah sedikit demi sedikit segala macam kesedihan, kegundahan hati kita, kegalauan itu hilang, berganti dengan rasa tenang, tentram, damai, bahagia, gembira. Itu jaminan Allah. Baca Quran akan mendatangkan kegembiraan. Kalau ada orang sudah baca Quran tidak gembira, tidak tenang, tidak tentram, tidak bahagia, berarti ada sesuatu yang salah dalam membacanya itu. Kalau kita baca dengan hak akan datang bahagia. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Wabasyiris sabirin, berikan kabar gembira pada orang-orang yang sabar. Makanya Al-Quran mengatakan inna fi dzalika laayah likulli sabarin syakur. Sesungguhnya ayat-ayat Al-Quran ini kata Allah, inna fi dzalika laayah likulli, diperuntukkan bagi setiap orang yang sabar dan bersyukur. Kuncinya dua, sabar dan syukur. Karena hidup kita ini dua aja. Kalau tidak bahagia, susah. Kalau tidak senang, sedih. Kalau tidak lapang, sempit. Dua aja hidup ini berpasangan. Kalau tidak baik, buruk. Kalau kita mendapatkan sesuatu yang baik, bersyukur. Bersyukur kita. Kalau mendapatkan sesuatu yang tidak nyaman, tidak mengenakkan hati kita, bersabar. Dua aja. Wabasyiris sabirin. Inna fi dzalika laayah likulli
sabbarin syakur. Sesungguhnya ayat-ayat Al-Quran itu diperuntukkan bagi setiap orang yang sabar dan bersyukur. Artinya kalau kita membaca Quran ini harusnya mendatangkan rasa sabar, mendatangkan kesyukuran. Semakin baca Quran, semakin tumbuh rasa syukur. Alhamdulillah, masih kawat mengaji, baca Quran, masih senang, Masya Allah. Itu sesuatu hadiah yang istimewa, Bapak Ibu sekalian. Saudara-saudara kalian, kalau kita ini masih dibuka karena Allah hati untuk suka membaca Quran, itu tanda hidayah. Hati kita ini masih diketuk. Nah. Amun kada mengaji seharian tuh ada rasa kada nyaman. Itu tanda hidayah. Kalau sudah orang itu bersama dengan hidayah Allah, sehari kada mengaji, ada rasa kada nyaman, ada rasa kada tentram tuh, belum sempat membaca Quran lagi. Nah, oleh sebab itu baca Quran itu saban hari, setiap hari usahakan minimal. Kalau kita begawi itu sibuk haur, mungkin kalau siang hari jam 8 sampai sore itu kita sudah sibuk, usahakan habis sholat subuh itu mengaji dulu di rumah. Sebelum tulak ke kantor, sebelum tulak ke pasar, sebelum buka warung, sebelum berdagang, sebelum kerja, apa saja kita sempatkan dulu. Pagi-pagi hari itu habis subuh boleh ke rumah mengaji duluan, baca Quran walau sedikit, tapi saban hari. Itu orang bersama petunjuk Allah tuh. Kata Ibnu Mas'ud, kalau Allah mencintai seseorang, maka Allah buat orang itu cinta kepada Al-Quran. Tanda orang yang cinta Allah dan Rasulnya, orang itu cinta kepada Al-Quran. Nah, jangan sampai kita lalai, lupa mengabaikan membaca Al-Quran. Usahakan saban hari kita membaca Al-Quran. Saban hari Bapak-bapak. Nanti insya Allah Quran itu akan menghadirkan sabbarin syakur. Sabar kita semakin bertambah, rasa syukur semakin meningkat. Itu fungsi Quran sebagai al-bashar, mendatangkan kegembiraan, membawa rasa gembira bagi manusia. Fungsi Quran itu kata Allah adalah sebagai al-bashar, berita gembira. Maka seharusnya kalau kita baca Quran, dengarkan kajian Quran seperti ini, senang kita, gembira kita mendengarnya. Nah, itu tanda orang yang bersama dengan petunjuk Allah. Kita lihat satu ayat dalam Al-Quran, dalam surah Fussilat, ayat yang ke-6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul innama ana basyarum mislukum yuha. Bashar. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Fastaqimu ilaihi wastaghfiruh wa wailul lil musyrikin. Katakanlah Muhammad, aku ini hanyalah seorang al-bashar. Jadi manusia itu disebut juga dengan al-bashar. Al-Quran dikatakan juga dengan al-bashar. Ada kesamaan nih. Quran itu sama, manusia ini ada sama-sama punya kesamaan. Quran punya ruh, manusia juga punya ruh. Wa kadzalika wa naidaka ruham min amrina. Quran itu punya ruh. Ada persamaan dengan kita nih. Manusia juga punya ruh. Al-Quran disebut juga dengan al-bashar. Manusia juga disebut dengan al-bashar. Rasulullah dikatakan sebagai al-bashar. Qul innama ana bashar. Sesungguhnya aku ini adalah hanyalah seorang bashar, seorang manusia. Manusia yang bagaimana al-bashar ini? Manusia yang memiliki kecerdasan. Jadi bashar itu artinya cerdas, menggembirakan. Pertama tadi artinya gembira, yang kedua bashar itu artinya cerdas. Jadi manusia ini adalah makhluk yang cerdas, menggembirakan. Tanda orang cerdas itu gembira. Itu tanda orang cerdas. Kalau orang cerdas dalam hidup, dia gembira hidupnya, tentram, damai, bahagia. Kalau orang tidak cerdas, yaitu hidupnya seperti tersiksa terus, tidak pernah merasa bahagia, sengsara terus bawaannya, menderita terus. Itu karena kada cerdas. Kalau orang cerdas, hidup itu tentram, bahagia, gembira. Dan letak kebahagiaan itu di mana? Ada pada hati kita. Ada orang itu anak gembira, kalau caranya lain. Untuk gembira, happy, pergi ke diskotik, gembira. Pada saat itu gembira. Imbah itu anak gembira makan narkoba. Imbah itu ada yang mati sakau, ada yang hutang kemana-mana, duit habis, usaha hancur, bangkrut dan sebagainya. Itu akibat orang narkoba. Jadi ada orang yang lari karena hidup susah, banyak masalah, bawa itu semua dengan cara narkoba, dugem dan sebagainya, supaya gembira. Pada saat dugem itu gembira memang.
Pada saat mabuk itu gembira, imbahnya itu penyesalan yang ada. Duit habis, badan sakit. Duit habis, badan sakit. Nah, itu namanya orang yang tidak cerdas. Mencari kegembiraan tapi dengan cara yang salah. Kalau kita mau gembira gimana? Masuk dalam Quran ini, baca Quran. Qul innama ana bashar. Rasulullah itu orang yang bashar, cerdas menggembirakan. Kenapa bisa demikian? Mislukum yuha, karena diwahyukan kepadanya Al-Quran. Mislukum yuha. Aku ini manusia yang sama seperti kalian. Mislukum yuha. Sama, cuma bedanya aku diturunkan wahyu Al-Quran. Wahyu Al-Quran itulah yang membuat Rasulullah menjadi cerdas, terbimbing, cerdas menggembirakan orangnya. Orang kalau dekat Rasulullah pasti gembira, senang, tentram, bahagia. Sahabat itu kalau mendekat Rasulullah sudah senang aja bawaannya, gembira semua. Apa masalah datang kepada Rasulullah. Kenapa? Rasulullah selalu memberikan solusi dari setiap masalah yang didatangi. Nah, mana kita ini kan datang ke kawan, bukan solusi, tambah masalah ya. Lagi punya masalah, lapor ke kawan, tambah masalah kita. Kenapa? Kawan punya masalah juga sekalinya. Sama-sama punya masalah. Kalau melapor kepada orang yang punya masalah juga, itu hanya bertambah masalah kita. Katakanlah Muhammad, aku ini hanyalah manusia, seorang manusia seperti kamu yang diwahyukan kepadaku. Mislukum yuha ilayya, sesungguhnya kepada ia annama ilahukum ilahu wahid, sesungguhnya bahwa Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Jadi orang yang cerdas itu kalau dia baca Quran, dengar pengajian, semakin bertambah imannya, sadar Tuhan itu cuma satu aja. Innama ilahukum ilahu wahid, bahwa sesungguhnya Allah itu Tuhan yang satu. Itu tanda orang cerdas. Kalau orang cerdas itu sadar, paham, mengerti, yakin bahwa Allah itu Tuhan satu aja. Namun orang Tuhan mengatakan Tuhan dua itu karena cerdas berarti. Mengatakan Tuhan dua, mengatakan Tuhan tiga. Bayangkan kalau Tuhan dua aja misalnya, kayak apa? Yang Tuhan satunya turunkan hujan, yang satu jangan turun hujan, berkelahi Tuhan. Kalau dua aja bingung kada tuh, kan kada cerdas. Apalagi tiga kan? Kayak apa? Yang satu Tuhan yang satu ngomong begini, Tuhan yang ini kayak ini ya, Tuhan yang ini begini. Kan kada cocok kalau orang cerdas ya akan yakin bahwa Allah itu Tuhan yang esa. Innama ilahukum ilahu wahid. Setiap baca Quran bertambah iman. Makanya dalam surah Ibrahim ayat 4 ayat terakhir dikatakan hadza balaghul linnas wa liyunziru bihi wa liyadhakkaru ulul albab. Hadza balaghul linnas. Sesungguhnya Al-Qur'an ini penjelasan yang jelas buat manusia. Wa liyunziru bihi wa liya'lamu annama huwa ilahu wahid wa liyadhakkaru ulul albab. Dan Al-Quran ini adalah penjelasan yang sempurna bagi manusia, agar mereka diberikan peringatan dengannya, agar mereka mengetahui bahwa dia Allah Tuhan yang Esa. Jadi fungsi utama Quran sebagai Al-Bashar itu supaya manusia dengan kemampuan kecerdasannya itu, dengan cerdas dengan basyarnya itu, dia bisa tahu, bisa mengetahui bahwa Allah itu Tuhan yang satu. Itu fungsi utama Quran. Supaya manusia itu bisa nanti mati mengucapkan la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, satu aja. Wa wailul lil musyrikin, tidak ada kemusyrikan. Ada orang baca Quran masih musyrik juga masih. Nah, ini salah berarti. Baca Quran rajin, tapi berbuat musyrik rajin juga. Ada yang kayak itu. Pasang jimat ini, jimat itu, ini rapalan macam-macam kelakuan manusia ini. Kopi hitam, kopi putih, ayam hitam, ayam macam-macam, ayam putih. Masang ini di rumah, pakai segala macam. Jimat-jimat, duri-duri, apa semua. Padahal mengaji, membaca Quran juga. Nah, itu memang karena Quran itu tidak jadi petunjuk buat dirinya. Kenapa? Tidak dengan basyar, tidak dengan kecerdasan yang menangkap Al-Quran itu. Padahal manusia ini adalah innama ana basyarum mislukum ya, manusia yang memiliki kecerdasan. Maka dikatakan Nabi itu dikatakan sebagai Abul Bashar, bapaknya manusia. Kenapa disebut Abul Bashar? Karena dalam Quran ada istilah An-Nas.
Ada istilah insan, manusia juga nih. Ada istilah khalifah, manusia juga. Tapi ada al-bashar. Al-bashar ini adalah manusia yang ditinjau dari sisi kecerdasannya. Dengan kecerdasannya itu dia bisa paham bahwa ternyata Allah itu Tuhan yang esa. Al-Quran ini supaya manusia mengetahui bahwa Allah Tuhan yang esa. Itu namanya kemampuan al-bashar. Semakin yakin kepada Allah. Itu tandanya orang cerdas. Orang cerdas itu semakin yakin kepada Allah. Fastaqimu ilaih, maka istiqomahlah engkau di jalannya. Orang yang cerdas karena sudah paham Tuhan Allah itu satu, fastaqimu ilaih, maka istiqomahlah engkau di jalannya. Istiqomah kita di jalan Allah nih. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus. Mustaqim itu seakar dengan istiqomah. Artinya kita di jalan yang lurus. Tanda orang jalan lurus itu istiqomah di jalan kebaikan, istiqomah di jalan yang hak, istiqomah di jalan Allah. Itu tanda orang yang cerdas. Fastaqim, istiqomah di jalan Allah. Jangan hari ini baik, esok buruk. Pagi baik, siang sudah buruk. Pagi berislam, pagi beriman, siang sudah munafik. Malam sudah jadi orang kafir lagi. Jangan, kata Allah, itu kada cerdas. Orang yang cerdas itu dia fastaqimu ilaih, maka dia istiqomah di jalan Allah itu. Maka dia istiqomah di jalan kebaikan. Itu tanda orang yang sudah membaca Quran mendapatkan al-busyra. Baca Quran menjadi orang yang mendapatkan al-bashar. Quran yang dibacanya mengantarkan dia menjadi orang yang cerdas terbimbing. Siapa itu orang yang cerdas? Orang yang yakin bahwa Allah Tuhan yang satu. Siapa orang yang cerdas? Orang yang yakin bahwa dia pasti mati. Itu orang cerdas tuh. Orang cerdas itu yakin ingat mati, kata Rasulullah. Siapa orang yang pintar? Orang cerdas ya Rasulullah. Orang yang selalu ingat mati, karena dia selalu ingat mati, yakin dengan kematian, maka dia persiapkan dirinya untuk mati yang baik. Husnul khotimah. Itu orang cerdas. Jangan cuma sibuk menyiapkan untuk hidup yang baik. Siapkan juga untuk mati yang baik. Kadang-kadang orang tuh cuma hidup aja dipikirkannya. Kayak apa hidup ini baik lah. Kayak apa hidup ini sukses. Kerja mulai pagi sampai sore, bahkan lembur sampai malam. Harapannya jadi orang yang sukses dunia. Tapi lupa baca Quran, lupa sholat. Ini kada sukses ngarannya. Walaupun nanti dapat dunianya, sugih, usaha banyak, duit banyak, rumah banyak, mobil banyak. Itu kegagalan kita tuh. Kalau orang tua itu misalnya, dia sukses menjadikan anaknya orang yang sugih, kaya raya, sukses dunia, tapi buta huruf Quran, gagal tuh orang tua. Gagal tuh orang tua. Sudah bisa mendidik anaknya menjadi pengusaha sukses, pengusaha muda yang sukses. Wah, di mana-mana sudah masuk medsos. Anak si A, anak pejabat A, anaknya sudah menjadi pengusaha sukses. Bangga orang tua, bahagia. Tapi buta huruf Al-Quran tak ada gunanya. Tidak ada gunanya. Kalau orang tua cuma bisa membuat anak sukses dunia, tapi dia gagal akhiratnya. Nah, itu yang terjadi sekarang lagi rame nih di medsos nih. Anak pejabat mukul apa? Anak Bansar, apa? GP Ansor kan? Kan lagi rame berita tuh kalau anak pejabat pajak. Nah, akhirnya itu karena salah mendidik anak. Karena terlalu membajakan anak segala macam, pamer kekayaan, pakai mobil yang miliaran, pakai mobil gede, pokoknya pamer kekayaan. Orang tua haur cari duit aja terus. Sampai anak dikasih kemewahan dunia tuh, lupa mendidik anak dengan kebaikan. Akhirnya apa? Tenang. Sudah bisa baca pacaran masih kecil, bisa mukul orang pulang. Gara-gara babinian tuh, bisa mukul orang sampai hendak mati anak orang. Masuk rumah sakit sampai koma sampai wayah ini. Akhirnya orang tua jadi celaka juga. Periksa KPK sekarang. Akhirnya orang pajak ketahuan juga, banyak yang kada laporkan harta kekayaannya. Suruh orang bayar pajak, ternyata orang pajak kada bayar pajak. Ternyata mobil tadi itu yang dipakai mobil mewah kada bayar pajak sekalinya. Padahal ampun orang pajak. Lalu kejar masyarakat, bapak juga bayar pajak aja. Yang begoy pajakin kada bayar pajak juga aja. Nah, lalu sekarang ramai itu di TV itu saban hari beritanya, kalau berita buka anak pejabat pajak mukul anak orang. Itu orang yang gagal dalam hidupnya. Harus tobat tuh orang tua tuh. Salah mendidik anak.
cuma mendidik anak mau sukses dunia, lupa mendidik anak untuk sukses akhirat. Orang yang cerdas, orang yang dapat basyar dari Quran, orang yang baca Quran, dia jadi orang cerdas. Dengan itu dia mampu menjadi orang yang sukses hidupnya dunia dan akhirat. Dia tidak sekedar menyiapkan, membekali dirinya untuk sukses dunia, tapi dia persiapkan untuk juga sukses di akhirat kelak. Mati yang baik, hidup dengan baik, matinya pun baik juga. Husnul khotimah. Itu kata Rasulullah orang yang basyar, orang yang cerdas, gembira. Nah, gimana kita kalau sudah baca Quran? Sudah enggak kita baca Quran itu membuat kita jadi orang cerdas? Tanda cerdas apa? Kita beribadah. Tandanya cerdas kita beriman, tandanya cerdas kita beramal soleh. Tandanya cerdas kita berbuat sesuatu semata-mata innama huwa ilahu wahid, semata-mata melakukan satu kebaikan, niatnya itu hanya berharap rahmat Allah, ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kada ada harapan yang lain, hanya berharap ridho Allah. Nah, itu orang cerdas. Nah, itulah fungsi Quran sebagai al-busyra itu, supaya manusia dengan membaca Quran menjadi orang yang cerdas. Dengan busyra itu hadir namanya kegembiraan, bahagia, masya Allah, hidup bahagia di dunia. Di dunia sudah dia merasakan surga dunia, di akhirat dia akan merasakan surga yang sesungguhnya. Itu orang cerdas. Di dunia dia sudah mendapatkan surga dunianya, di akhirat dia akan mendapatkan surga yang sesungguhnya. Sebaliknya orang yang tidak cerdas, orang yang bodoh, orang zalim, di dunianya dia sengsara. Nah, tadi itu contoh tadi itu anak pejabat yang sugih tadi. Apa rasa sekarang? Dipecat dari jabatan, malu luar biasa, terkenal seluruh Indonesia ini dikenal orang, bukan karena kebaikannya, karena keburukannya. Coba rasakan. Bagaimana itu? Ada enggak guna duit banyak-banyak tadi itu? Bisa enggak bikin bahagia Bapak? Kira-kira bahagia kada tuh? Uangnya miliaran. 50 sekian miliar di bank, 56 miliar. Hah. Dari mana dapat duit sebanyak itu jur orang? Gaji sebulan sekian aja, punya tabungan 56 miliar, mobil mewah sekian, buting, rumah sekian, tanah sekian, di sini ada rumah, di sana ada rumah. Begitu dapat masalah seperti ini, ada enggak gunanya kekayaan? Yang ada hanya penyesalan aja. Itu yang timbul hanya penyesalan. Begitu juga kan orang mati itu. Kalau sekarang dia senang gembira, begitu sudah sakaratul maut baru menyesal, sudah ruh sudah sampai tenggorokan baru menyesal. Minta kepada Allah, hidupkan ya Allah sehari aja. Aku hendak berbuat kebaikan ya Allah, aku hendak bersedekah. Setelah hendak mati sudah. Itulah orang yang kada pintar tadi. Itulah orang yang bungol tadi, menghancurkan dirinya sendiri. Nah, kita jangan ikut seperti itu. Kadang-kadang dunia ini bapak-bapak bisa membuat manusia jadi bodoh lah. Orang tuh kalau otaknya dunia aja bodoh lah. Kada ingat lagi dengan yang lainnya. Mau sudah di kepala tuh duit aja tuh membuat manusia jadi bodoh. Kreativitas tuh kada ada lagi dah. Yang penting dapat duit banyak. Kada ada urusan, yang penting kayak apa caranya duit banyak. Wah ini jar, jangan kan kita mencari yang halal, yang haram gin ngalih. Nah. Ini orang-orang ucapan orang-orang yang kada pintar nih. Orang ucapan orang kada pintar, amun dibilangi bungul kasar pulang kalau lah. Ini ucapan orang yang kada pintar nih. Di dunia ini jar, wah ini zaman sekarang nih. Jangan kamu mencari nang halal, nang haram gini kali. Lalu kadang-kadang itu lalu kada peduli sudah halal haram, hantam taruh saja. Ini orang yang kada pintar. Kalau orang yang pintar kada demikian. Dia pastikan bahwa apa yang dia dapatkan itu, cara mendapatkannya dan apa yang dia dapatkan adalah sesuatu yang diridhoi oleh Allah dengan cara yang halal. Itulah fungsi Quran sebagai al-basyar, supaya manusia ini cerdas, terbimbing, cerdas, menggembirakan. Semakin kita sering baca Quran, maka kecerdasan manusia akan meningkat. Penelitian sudah membuktikan bahwa orang yang rajin baca Quran cerdas. Rancaki baca Quran, insya Allah terhindar dari namanya penyakit pikun. Ulun belum pernah ketemu ada orang yang misalnya rajin baca Quran, rajin mengaji, penghafal Quran, tiba-tiba Tuhannya mengalilu. Kada ada, belum pernah ketemu. Seumur hidup belum pernah ketemu orang kisah ada orang misalnya penghafal Quran mengalilu. Kada ada. Ingatan itu tetap kuat. Cerdas, karena itu janji Allah, Quran itu basyar, cerdas menggembirakan. Orang-orang yang mengalilu lupa itu coba cek tuh, jarang sholat barangkali, kada pernah mengaji, lalu Tuhan mengalilu, lupa ingatan pikun apa segala macam. Coba cek penyebabnya apa itu. Bisa jadi ada sesuatu yang salah.
bisa jadi lupa beribadah kepada Allah, bisa jadi banyak berbuat kemusyrikan dan sebagainya, lalu mengelilu Tuhannya. Ada ingat lagi, kami sembarangan, berak sembarangan. Nah, tanya orang siapa ini? Siapalah? Kada ingat lagi dah. Kada tahu lawan orang. Kalau orang yang rajin mengaji itu walaupun sudah tua, kuat ingatannya. Iya, orang di rumah mertua tuh masih ada punya nenek, istri itu ada neneknya masih. Umurnya sudah parak 90 tahun. Quran ini buruk benar sudah Quran ini. Kada bersampul gini lagi dah. Buruk benar kuning tapi itu terus dibacanya. Sudah tua tuh ingatan tuh tajam aja masih. Kada digantinya, kada mau diganti Quran itu aja. Kita tawari jeda ganti Quran baru, untuk karakan kah? Ulun kada asah, ini aja nyaman yang ini aja jar. Tua benar sudah Quran itu kuning benar sudah. Sampul depannya ini hilang sudah nah. Begini aja sudah nah Quran ini. Kada mau digantinya itu. Saban hari baca Quran, parak 90 tahun umur tuh kada mengelilu. Badan benar ya lemah. Badan benar lemah tuh nah. Tenaga kada kurang kuat lagi. Beraba di kasur, WC paling kasur lagi. Tetapi ingatan masih tajam. Ingatan masih tajam, kuat ingatan. Itu pang rahasianya. Mengaji kada pernah tinggal. Nah, coba kita juga itu usahakan Bapak sekalian. Mengaji, jangan tinggal baca Quran. Itu akan membuat kita jadi orang yang al-bashar, cerdas. Wastaghfiru wa wadul musyrikin, dan berminta ampunlah kepada Allah. Orang cerdas akan selalu minta ampun. Kalau salah, minta ampun sama tanda cerdas. Wailul kafirin, wailul musyrikin, dan celakalah orang-orang yang musyrik. Artinya orang yang sudah dapatkan basyar itu akan terhindar dari yang namanya kemusyrikan. Hindari kemusyrikan, yakinkan Allah itu Tuhan satu-satunya. Bergantunglah kita, minta tolongnya hanya kepada Allah. Itu tanda orang yang cerdas, yakin Tuhannya satu, dan dia persiapkan dirinya dengan baik supaya nanti kalau mati, nanti di akhirat bisa bertemu dengan Allah. Wa may ya'mal amalan shaliha, barang siapa wa may yarju liqa Allah falyamal amalan shaliha wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang berharap bertemu dengan Allah, siapa orang yang wa may yarju liqa Allah, siapa yang berharap bertemu dengan Allah, wa an amal shaliha, maka hendaklah dia berbuat amal kebaikan, wa la yusyrik, jangan berbuat musyrik, li ibadati rabbih ahada. Jadikan kalau ibadah tuh tujuannya satu aja, berharap akan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ini arti dari nama Quran Al-Bashar. Jadi ada 6, ada Al-Kitab, ada Al-Bayan, ada Al-Huda, ada Al-Furqan, ada Az-Zikra, dan ada Al-Bashar. 6-6-nya sudah kita pelajari. Mudah-mudahan dapat kita amalkan arti, makna, dan fungsi dari nama-nama Al-Quran ini dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita sebagaimana juga Rasulullah kana khuluquhul Quran, akhlak kita juga adalah sesuai dengan akhlaknya Al-Quran sebagaimana akhlak Rasulullah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.